Berjumpa kembali di Rizky Corner Sagri Agri ID. Bersama saya Muhammad Rizky dan hari ini kita mendapatkan tamu yang spesial, bincang eksklusif bersama Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru sudah bersama kita. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam Rizky. Apa kabar Pak Gubernur? Alhamdulillah baik. Ini hujan terus Bang ini dari tadi. Wah, sama kalau begitu Pak dengan di Jakarta kondisinya. Ya. Pak Gub, kita bicara sebelum masuk ke dalam soal bagaimana ketahanan pangan, saya mengupdate sedikit Pak yang terbaru bahwa pemerintah Provinsi Sumsel sudah mengajukan PSBB, benar begitu Pak ya? Bukan pemerintah Provinsi Sumsel, karena Sumsel ini terdiri 17 kabupaten kota, Ki. Oke, jadi yang mengajukan kota Prabu dan Kota Palembang dengan syarat-syarat teknis yang sesuai aturan dipenuhi, tapi mungkin yang non teknis ini dikaji dong sama Kementerian melalui rekomendasi gugus tugas. Maka saya nggak pernah berani mengatakan bahwa ini pasti goal, belum tentu, karena banyak kajian-kajian non teknis yang harus diselaraskan dengan kemampuan daerah juga. Nah, sejauh ini artinya Pak Gubernur, setelah Pak Gubernur memberikan surat keinginan bahwa Kota Palembang dan kemudian Prabu Muli untuk melakukan PSBB, artinya segala sesuatunya sudah disiapkan begitu Pak oleh pemerintah provinsi, khususnya lagi dengan dua kota tersebut Pak? Pemerintah provinsi dalam hal ini, karena ini di kota, di daerah tingkat 2 katakan, pemerintah provinsi men-trigger apa yang dibutuhkan oleh kabupaten atau kota yang mengajukan PSBB. Kebetulan dua kota ini tidak berdampingan langsung, jadi tidak berbatasan langsung, sehingga di sinilah provinsi tentu jika ini dikabulkan punya peran yang cukup signifikan di dalam koordinasi menjalankan PSBB itu. Masuk Pak ke dalam bagaimana kesiapan Provinsi Sumsel di tengah pandemi COVID-19 ini Pak. Belum lagi ditambah PSBB Kota Palembang khususnya, karena sebagai kota pemerintahan, ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ini kan tentu akan berdampak Pak dengan adanya PSBB. Bagaimana kesiapan atau ketahanan pangan Pak dari kebutuhan pokok masyarakat tentu dengan adanya PSBB atau tidak ada PSBB pun di tengah COVID ini, kan gerak orang terbatas, untuk yang mencari, untuk beraktivitas kemudian terbatas. Bagaimana ini Pak disiasati atau jurusnya agar kesiapan pangan khususnya Pak Gubernur itu tetap terjaga di Sumsel Pak? Kita iris dulu 3 bagian, Rizky. Ya. Dengan pandemi COVID-19 ini, kita iris dulu 3 bagian. Bagian pertama, permasalahan kesehatan. Bagian kedua, permasalahan sosial. Bagian ketiga, permasalahan ekonomi. Nah, tapi 3-tiganya ini, mau kesehatan, mau sosial, ekonomi, sosial, ini nggak bisa lepas dari ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan ini sumber utama dari ketahanan fisik bagi setiap orang. Kita udah tahu bahwa corona ini adalah sebuah penyakit yang datangnya apakah melalui droplet atau airborne, belum pernah ada sebuah deskripsi yang jelas tentang ini. Ini contoh ya. Dulu yang pakai masker yang sakit saja. Begitu masker tersedia banyak, berubah lagi. Oh, ini semua pakai masker. Katanya airborne, bukan droplet lagi. Nah, jadi ini Rizky, apakah ini berlaku sebulan ke depan atau belum sampai sebulan ini atau menjelang lebaran ini corona hilang, ketahanan pangan adalah sesuatu yang utama. Maka setiap saya kunjung ke daerah, yang saya cek pertama kali adalah ketersediaan pangannya. Ini Rizky, ini apalagi kita sudah terdengar ini, ada beberapa provinsi yang sudah mulai mengalami krisis pangan ini. Ini kan tentu tugas kepala daerah dong untuk
menjadikan suasana COVID-19 ini tidak juga harus menurunkan angka produktivitas, khususnya pangan bagi setiap wilayah-wilayah pertaniannya. Itu. Nah, tadi Pak Gubernur sempat menyinggung bahwa memang terjadi Pak adanya krisis pangan di sejumlah daerah. Sumsel berarti sejauh ini menurut laporan atau Bapak kunjungi di sejumlah daerah di Sumsel, Pak, aman Pak ya? Kalau Sumsel, jadi gini, Sumsel ini kan 17 kabupaten kota, ada yang penghasil sehingga swasembada, ada yang penghasil sehingga bisa mengisi ceruk yang kurang begitu. Ini variabel, tapi secara menyeluruh bahwa Sumatera Selatan ini surplus berasnya. Oke, gitu. Saya catat Pak, saya garis bawahi Pak Gubernur, berarti untuk beras di Provinsi Sumatera Selatan itu surplus Pak ya, justru Pak ya? Ya, betul. Nah Pak, kalau beras sudah surplus, artinya kan di tengah, saat ini di tengah pandemi, kemudian bulan Ramadan, biasanya konsumsi itu meningkat Pak justru Pak Gubernur. Konsumsi meningkat bisa dikatakan 2 kali lipat. Justru di tengah pandemi ini Pak, kan ada jurus-jurus untuk diberikan mereka bantuan Pak, karena mereka sudah terbatas. Kalau menurut keterangan persnya Pak Menko PMK hari ini Pak, ada yang menjadi orang tiba-tiba menjadi miskin kagetan Pak. Nah yang ini yang bagaimana Pak di Sumsel mengatasi itu Pak, dari segi pangannya saja? Gini Ki, dari awal Sumsel ini Rizky nggak pernah terdengar ada panik buying. Oke. Dari awal Rizky nggak dengar, karena kita sosialisasinya mantap. Jadi dari gubernur sampai level RT itu memang mensosialisasikan bahwa kita tidak perlu panik membeli bahan pokok karena kita tersedia banyak. Nah, terkait apa yang disampaikan Menteri PMK, ini sama dengan apa yang sering kita diskusikan di lapangan. Ada orang miskin dengan data lama, PKH, keluarga penerima manfaat, dan lain sebagainya. Ada yang miskin baru, ya. Ada yang mendadak miskin. Tapi apapun itu tetap ujungnya dia miskin. Gitu loh. Tetap memerlukan bantuan ya? Tetap dong. Karena ini ada sesuatu yang dia tidak kehendaki. Misal dia harus work from home. Misalnya ya. Work from home, kalau dia tidak dibarengi dengan pengurangan penghasilan atau justru pemberhentian, itu masih oke. Sekarang yang work from home tenaga informal, misal, coba. Yang dia harus memarketing hasil perbuatannya, kerajinannya, dia harus menjual hasil olahannya, tapi pasarnya tidak terbuka. Bukan hanya sekedar dia work from home, tapi dia nggak boleh keluar. Ini apa nggak mendadak miskin ini? Di sini kadang-kadang saya sering diskusikan, adiknya debat lah ya. Saya bilang gini, kita bantu UMKM, dia mau masarinnya gimana? Rizky orang Palembang, tukang pempek, saya pernah datang ke Perumnas. Bagaimana Pak? Ya, UMKM seperti itu ya, pedagang kecil. Bakso pempeknya tuh penuh, sampai jam 3 sore nggak ada yang beli. Kita kasih modal apa? Dia nggak bisa jualan, ya mending kasih pangan dong, sembako kayak apa. Kalau dia dikasih modal, dia suruh kita paksa buat pempek lagi, kalau bakso Palembang yang nak melinya siapa? Orang-orang sekarang nggak kata yang belinya. Ini Ki. Nah jadi memang formula ini Ki, di setiap segmen berbeda cara, di setiap daerah apalagi caranya berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Artinya kalau Pak Gubernur Sumsel ingin mengambil cara seperti apa Pak demi masyarakat atau warga Sumsel ini tetap tenang, bahwa ketahanan pangannya tetap terjaga, kemudian mereka juga kesehatannya juga terjaga tadi Pak ya, kan karena kesehatan yang terjaga dengan pangan yang juga tersedia begitu Pak. Ya, maka gini dong. Saya masih jalan loh Ki ke kabupaten kota. Saya lihat petani, kemarin panen contoh ya. Panen, mereka kesulitan karena jaraknya diatur, physical distancing. Mereka ngetam itu, ngerek ya. Pulang, pakai masker. Saya perintahkan Kepala Dinas Pertanian kirim komben. Nggak boleh ini
padinya sampai roboh. Kalau sampai roboh padinya, maka nilai padi itu jatuh. Sama dengan kita merusak dia. Jadi panen itu kan ada masa yang memang keemasan bagi padi itu yang hasilnya baik. Tapi kalau batang padinya udah ke bawah, kena air padinya, menjadi nggak nilai. Nah ini yang selalu saya sampaikan, masyarakat Sumsel jangan panik ya, masalah pangan, saya jamin sebagai gubernur, tidak ada kekurangan pangan di Sumsel ini, tapi harus ada keterbukaan. Keterbukaannya bagaimana? Yang betul-betul nggak mampu, itu saya buka kantor dinas sosial provinsi. Bagi warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam keluarga penerima manfaat, daftarkanlah. Kita sapu, kita unjuk. Nah, itu termasuk istilahnya. para petani, Pak, sudah pasti petani-petani itu, Pak. Kan kebanyakan mereka buruh tani, Pak, sebenarnya, Pak. Bukan petani sesungguhnya, ya. Iya, terus ini jalan. Jadi pangannya dulu terjaga. Buntu kalau akal mau tidak makan. Kalau kurang pangan itu. Baik, Pak, kalau Bapak tadi bicara soal bagaimana petani, bagaimana di wilayah Sumsel sendiri, Pak, yang diminta oleh Presiden bahwa untuk anggaran atau budgeting itu ada realokasi, refocusing, Pak. Nah, bagaimana sementara Kementerian Pertanian sendiri mengatakan bahwa pertanian itu menjadi penyelamat di tengah pandemi, Pak. Tapi kalau anggarannya dikurangi, apakah termasuk, Pak, di yang kena refocusing atau realokasi, Pak? Aku nih wong yang hormat dengan Presiden, patuh anjuran pusat, disuruh refocusing, disarankan untuk 50%, bukan sarankan di instruksi. Ujiku, saya bilang begini, jangan ke 50%, kita alokasikan maksimal lebih dari 50%, oke. Tapi cara kita mengiris refocusing ini atau realokasi ini harus rasional. Jangan kita paksakan harus ini dihabiskan sekian. Tidak bisa begitu. Kita ini negara yang sirkulasi keuangannya diawasi oleh auditor. Apakah itu inspektorat, apakah itu BPK, apakah itu BPKP. Ini kita kan diperiksa nantinya. Jadi ini harus tetap akuntabel. Nah, penggunaannya ini tentu harus selektif sekali. Penggunaannya harus selektif sekali. Kenapa? Kita optimalkan bantuan pihak ketiga. Saya sudah declare sebagai gubernur, saya bilang, sebagai ketua gugus tugas ini terbuka menerima bantuan siapapun, tapi bukan duit. Lalu apa, Pak? Barang. Kalau misal gugus tugas butuh ini dan itu, orang mau bantu, itu loh, kamu beli ini itu aja. Jangan duit. Soalnya mato hijau-hijau kakek uang-uang nih, kalau dia nerima duit. Gunakan dan uang ini, tunai. Ya, jangan. Jadi saya bilang kepada donatur yang punya keinginan bantu, benda saja. Agak repot nak ngorupsi ke APD misalnya, nak jualnya kemana misalnya dibantu uang APD kan? Misalnya ini kan. Itu salah satunya. Oke. Pak, bagaimana soal data, Pak Gubernur? Soal data tadi, Pak, Bapak menempatkan dinas sosial. Ini yang sampai sekarang, Pak, ya, di wilayah-wilayah yang sudah melaksanakan PSBB atau di tengah pandemi ini, untuk pembagian tadi kata Bapak, dermawan-dermawan yang ingin menyumbangkan, atau khususnya sembako, pangan seperti daging, ikan, itu mengalami kesulitan dengan data, Pak. Karena datanya tadi, mereka yang biasanya reguler berjalan tadi, yang program PKH, kemudian tadi ada yang mendadak tadi miskin atau rentan miskin, itu justru tidak dapat, Pak. Karut-marut data ini bagaimana di Sumsel, Pak? Jadi, kalau kita berharap datanya sempurna, selamanya selamanya tidak akan sempurna. Karena jadi ini Bapak akui memang kadang ada mismatch, Pak, ya? Oh iya, sulit kita mau menyempurnakan itu. Karena ini self-assessment. Nggak bisa kita hanya melihat lantainya tanah, dia tidak punya TV, dia tidak punya handphone, bahwa dia kategori mungkin. Tidak bisa gitu. Ini harus self-assessment.
Maka saya sepakat dengan apa yang diupayakan kawan-kawan bupati, wali kota yang nempel rumah-rumah itu dengan tanda penerima bantuan. Tapi jangan juga ditulis miskin begitu ya. Jadi ini rumah penerima bantuan agar terdata, kedua secara moral dia diketahui publik dia terima. Nah, masalah bukan carut marut Rizky data itu. Kita akui. Jadi dari desa, dari RT, desa, kecamatan, bupati, wali kota sudah kerja maksimal untuk mendata ini. Tapi kan kenapa dia berubah? Kadang karena pandemi ini dia jadi merosot penghasilan otomatis, atau karena perbaikan mengecilnya jumlah pengangguran, seperti di Sumsel kan mengecil jumlah pengangguran nih tadinya. Ini menjadi dia terlepas dari kategori itu. Maka data itu sulit kalau mau untuk valid dalam seminggu saja. Karena ada pergerakan, Ki. Jadi data itu bisa valid dalam sebulan katakan, agak repot. Karena ada yang meningkat menjadi tidak tergolong miskin, ada yang justru menjadi miskin pada rentang waktu sebulan itu. Jadi, nah caranya kalau di Sumsel, saya instruksikan untuk buat dapur umum. Sudah belum itu, Pak? Belum? Udah. Seluruh kabupaten Sumsel. Saya di Sumsel ini, saya instruksikan tentara ini. Kalau Rizky lihat di jembatan Ampera itu, di Bekang itu, tentara masak. Dan dengan jumlah nggak terbatas tiap hari dari sebelum puasa loh ini. Jalan. Besok tim Sari Agri akan langsung melihat kondisi dapur umum di sana, Pak ya. Kita akan cek langsung dapur umum. Kolonel Beni itunya, komandan dapurnya. Bekang. Oke. Ada. Pak, berarti kalau dari bicara anggarannya, Pak, kan ini kan tidak kecil, Pak Gubernur. Kalau saja beberapa daerah seperti Jawa Tengah menyiapkan anggaran melalui terkumpul 2,2 Pak dengan alokasi. Nah, kalau Sumsel sendiri menyiapkan untuk stimulus ekonominya Sumsel ini berapa besar Pak yang disiapkan, Pak? Saya tanya balik, Ki. Ya. Kita perlombaan gede-gedean anggaran menangani ini apa perlombaan untuk cegah tangkal dan mengatasi persoalan COVID? Tentu tujuannya memang hasilnya, Pak, bahwa bisa mencegah, menekan. Maka saya bilang jangan kawan-kawan ya. Orientasinya jangan salah. Ini bukan perlombaan gede-gedean angka, tapi perlombaan bagaimana mengatasi persoalan. Itu yang paling penting. Nggak ada gunanya. Bagus, Pak. Kalau Pak Gubernur memang bisa menekan dengan budget yang tidak begitu besar, tapi bisa menekan pandemi ini terus grafiknya terus menurun, kemudian masyarakat pun tidak ada yang mengalami kesusahan. Itu sangat baik sekali, Pak. Bisa bahkan menjadi inspirasi, jadi contoh, Pak. Ya, gini, Pak. Terus kenapa? Misalnya di Sumsel, sebelum Rizky tanya, ada peningkatan misalnya, positif ya. Ya. Ada peningkatan, ada grafik yang meningkat. Ya. Justru kita menjadi lebih tahu. Saya ini instruksikan untuk aktif dan agresif. Ambil contoh swab. Iya. Kenapa kita banyak? Karena justru kita sudah 2000-an sampai dengan sekarang ya. Periksa itu. Jadi banyak hasilnya. Kenapa provinsi tetangga kecil-kecil? Makanya. Karena dia nggak punya lab. Jadi sampelnya numpuk. Kan labnya di 5 provinsi ini, labnya di Palembang, Ki. Labnya di Palembang, Ki. Jadi 5 provinsi Sumbaksel ini, labnya di Palembang. Jadi orang nunggu yang di Palembang dulu selesai, baru yang lain itu. Justru Palembang sudah lebih dulu Pak ya hasil itu semua, makanya langsung melakukan swab tadi ya, secara besar ya. Dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan ke laboratorium melalui Paskes.
Ya. Itu Ki. Pak, kita kembali lagi kepada aturan Pak ya, ketika nanti memang terlaksana tadi memang Pak Gubernur belum merasa yakin betul disetujui atau tidak oleh Kementerian Kesehatan soal PSBB, tapi secara ketahanan pangan tadi Sumsel sudah siap, bahkan itu menjadi fokusnya Pak Gubernur terus jalan melihat memantau langsung bagaimana masyarakatnya termasuk para petani, mereka terus harus menyediakan pangan terjaga. Nah, dengan masyarakat yang akhirnya misalkan tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, itu kan akhirnya nanti akan bertambah tadi Pak, yang pengangguran atau miskin tadi itu kembali lagi Pak. Itu menjaganya bagaimana tuh Pak ya? Jaring pengamannya, nah begitu Pak. Ya itulah tadi, selama ini masih bisa terjaga ya aktivitas ekonomi Ki, itu selalu saya jaga. Artinya selama mereka pakai protokol kesehatan, kalian tetap produksi lah. Begitu Ki. Soalnya ini belum PSBB Pak. Ketika PSBB sangat ketat kan Pak. Mereka menjadi yang tadinya masih bisa berjualan pempek tadi Pak, bisa makan di tempat, sudah tidak bisa makan di tempat Pak. Ya, misal warung gitu ya, harus iya Pak. Iya Pak. Ya, itu kan tergantung sama pergubnya. Tergantung sama perkadanya, peraturan kepala daerahnya nanti. Persetujuan Menkes itu belum dibarengi aturan. Aturan itu kan tergantung sama gubernur atau wali kota, bupatinya. Nanti dibuat perkada, nanti kita buat yang fleksibel tapi tetap protokol COVID dong. Itu. Maka kita agak pisahkan antara PSBB dengan lockdown. Gitu. Jangan diaduk mikirnya, walaupun itu beda-beda tipis. Baik. Pak, ini terakhir nih Pak ya, pertanyaannya Pak. Kalau Sumsel itu sebenarnya saat ini yang menjadi andalan Pak, demi ketahanan pangan tadi selain beras tadi Pak ya, apakah memang ini cukup sampai 4 bulan ke depan Pak? Karena pemerintah kan menyiapkan cadangan atau bantuan sosial ini 4 bulan ke depan Pak ya, sejak bulan Maret kemarin hingga Juni. Nah di Sumsel sendiri Pak, bagaimana Pak kesiapannya? Apakah 4 bulan atau bahkan sampai akhir tahun bahkan siap? Sudah cek Bulog. 1 tahun ke depan kita masih kuat, bahkan nanti kan ada panen-panen lagi. Itu. Jadi 1 tahun ke depan kita masih kuat untuk Sumsel. Dengan sirkulasi yang masih seperti ini. Nggak tahu kalau ada borong habis dari orang luar, borong sini. Itu nggak tahu kita. Tapi kalau menurut Bulog sebagai penyangga, itu dia yakini sampai setahun ke depan masih oke. Ki, nyimpang dikit Ki. Siap, ya Pak Gubernur, gimana Pak? Semalam saya nonton YouTube, kok saya tertarik porang itu. Coba Ki bawa teman-temannya Ki ke sini nanam porang. Porang Pak ya, betul Pak. Ini lagi ramai betul Pak. Lagi viral soal porang. Jangan kakek kita nanam dekat Melinyo. Iya Pak. Jadi porang ya. Berarti artinya pemerintah Sumsel bisa Pak ya menyiapkan itu Pak ya? Bisa, yang beras tadi? Iya, beras dan porang tadi Pak, lahannya segala macam itu Pak. Makanya ini alternatifnya kan porang. Porang itu kan bisa dibuat karbohidrat juga. Tapi dengan teknologi. Betul, Pak. Ya, iya. Baik, Pak Gubernur. Terima kasih, Pak. Kita tunggu, Pak, bagaimana kelanjutannya, bagaimana Provinsi Sumsel tetap bisa bertahan. Produksi tidak ada yang berkurang, Pak, ya? Dari pertanian, Pak. Produksi, tingkat produksi. Kurang. Apalagi ini hujannya kan agak dominan, memakan jatah kemarau. Jadi kita bersyukur karhutlah terhindar, dan sawah-sawah juga terakhir. Ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur Haji Hermandiru atas waktunya sudah berbincang di Rizky Corner, bincang eksklusif bersama Gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Semoga tetap sehat Pak, dan Sumatera Selatan tetap surplus, tidak ada justru tidak bertambah yang terkena COVID-19 dan tetap sejahtera. Terima kasih Pak Gubernur atas waktunya. Salam.